dengan Pak Direktur, Pak 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 Dirjen, gitu. Karena status pegawaian mereka ada di pusat itu. Jadi eh, mari kita sama-sama berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan waktu yang singkat ini, target apa untuk bulan Januari ini seperti apa. Kalau pun tidak tercapai, yuk kita cari justifikasinya seperti apa. Tetapi paling tidak ada upaya. Kalau kita tidak punya target ya itu tadi, kita hanya tidur, tidak ada mimpi. Nah, saya dengar tadi dari beberapa pernyataan kepala BPP yang juga ya, di dalamnya mereka juga merangkap sebagai menteri tani. Nah, kita optimis saja dulu, kita bekerja dengan waktu yang sebentar, per 31 Januari ini kan sudah 23, tanggal 23 berarti ada 1 minggu lagi. Ada 1 minggu lagi pekerjaan kita. Pak Ridho, terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan terkait sarprodinya. Eh, Kami tetap Pak Ridho, karena memang keterkaitan target panen ini, saya selalu sampaikan bahwa ketika target tanam, kita jangan lupa juga kita benihnya seperti apa. Benihnya dari mana kita kita dapat gitu. Nah, juga pada kesempatan ini Pak Dir, Pak Arif juga ada di posisi juri kita ini. Terima kasih juga Pak Arif yang sangat membantu pulang pisau gitu. Dan saya juga pada kesempatan ini minta Pak Dir, tolong Pak Arif mempertahankan untuk pembuatan pulang pisau. Jangan dipindahin, oke? Siap, siap. Karena sudah nyaman. Kalau misalnya ada bayangannya mau dipindahin, nanti saya coba ya, Pak Sam ya, ke Pak Jamil ya. Karena memang betul malam tadi di Hotel Galaxy, makanya rap tidak lama, tetapi ngobrol yang lama Pak. Oke, oke. Iya, iya, iya. Ditatapnya di sana ya. Nah, jadi ini sebagai penyemangat barangkali Bapak Ibu sekalian, teman-teman di setiap PP, semangat saja, karena memang kalau kita mencari yang lengkap tidak, tetapi dengan keadaan yang mepet-mepet ini barangkali disitulah inovasinya pasti keluar, pasti keluar. Tetapi kalau misalnya cari yang harus seperti ini, misalnya lahannya harus seperti ini, tidak akan. Kita harus belajar dengan apa yang terjadi di daerah-daerah sentral kita. Belantisan seperti apa? Hari ini kita melihat belantisan lahannya bagus. Tapi jangan lupa belantisan 30 tahun yang lalu loh. Tetapi ada upaya terus. Nah, inilah tugas teman-teman penyuluh. Makanya saya selalu sampaikan, penyuluh jangan ngomel dengan saya. Saya 28 tahun yang lalu, saya juga penyuluh. Gitu. Zaman itu, zaman Soeharto. Gitu. Jadi saya tahu. Jadi penyuluh itu harus berinovasi. Gitu. Karena tugas penyuluh itu adalah merubah sikap dari yang tidak tahu menjadi tahu. Barangkali gitu, saya lupa-lupa sudah banding. Barangkali ya gitu. Iya, iya. Benar. Seperti ini, lahannya seperti ini, nggak akan maju-maju negara kita. Makanya kami luar biasa Pak, di talk kita harus merekrut gitu kan. Nah, jadi eh, mudah-mudahan dengan seluruh kita semua, barangkali Pak Dir, salam Pak Dirjen, kami tetap Pak Dir, semampu kami harus dengan semangat yang sama gitu ya, dengan semangat yang sama kita sehingga kalau misalnya pulang kita bagus, ya provinsi juga bagus gitu. Kalau provinsi bagus, pasti nasional juga ada seperti itu. Itu barangkali Pak Fadir saya tadi dikit terus saya dengar beberapa pernyataan, beberapa target-target yang saya lihat tadi. Nah, mudah-mudahan target ini Pak Kabit Tanaman Pangan Pak Diskon kita harus semangat. Iya, 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 betul. Baru ingat. Mumpung ada Pak Dir.
Pak, rencana yang kemarin gimana Pak? Tanggal 28. Jadi tanggal 28 jadi. Saya sih tanggal Jadi 28. Kebetulan ya barusan nih ada surat nih mendampingi nah, tim musrembang di sebuah kapal. Cuma pagi sih. ya itu kan bisa itu tadi. Ya, nanti kita atur saja sih, atur saja. Nanti kita sama-sama kontakkan dengan teman-teman ya, bidang tanaman pangan supaya ternyata karena Pak Dir yang tanam, dan nanti kami siapkan lah sehingga ini sebagai kita bahwa kita bekerja gitu. Tanpa itu Ya, ya, tanpa itu orang dikira kita nggak kerja. Kita betul. gunakan dengan baik, gunakan Facebooknya, ya kita disitulah gambaran bahwa kita kerja dan itu real. Ada yang sudah seperti itu. Itu barangkali Pak Ir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Ridho, Pak Ridho, Pak Arif, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kepala BPT dan teman-teman menteri kami yang hadir di itu yang baik ini Pak pagi ini. Itu saja barangkali Pak Dir yang dapat saya sampaikan. Kami tetap bekerja Pak, sekalipun saya ada di luar dinas, tapi saya tetap monitor. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak masih Salam. Pak Kadis masih PLT Kadis Pertanian kan? Iyalah, Oh iya, katanya masih Kadis-Kadis. pindahin lagi ke pertanian Pak Hadir. Ya balik lagi ya. Iya, ada surat sakti dari Pak Dirjen ke Pak Bupati. Oke, 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 baik. Terima kasih Pak Kadis, diskusinya dan narasinya. Ya, mungkin kami laporkan Pak Rizal, Pak Rahma, Pak Dirjerelia, Pak Arif, Pak Hadis. Jadi kalau dari absensi tadi, kira-kira yang bisa kita optimalkan untuk pertanaman di bulan Februari, ya itu sekitar 25 hektar, sampai 30 hektar Pak Dir. Nah, ini mungkin nanti kami tetap akan monitor dibantu dari Pak Direktur Rizal untuk memonitor untuk jalan pekerjaan di akhir bulan ini. Ya. Sebelum Pak Direktur Rizal, mungkin Pak Rahmat dulu ya. Silakan Pak Dir Cerelia. Baik, terima kasih Pak Direktur, Balai Besar, Bapak Ibu semua. Ya, mohon maaf Pak Rahmat. Ya, ya, mohon maaf Pak, mohon maaf ya. Saya lupa sih dengan Pak Dir, Pak Dir. Ya, mohon maaf Pak, makasih Pak Rahmat. Ya, baik, dari hasil pembahasan ini ya Bapak Ibu semua, itu untuk posisi yang sudah olah lahan ya, kemudian perlu bantuan benih ya di 2026 ini segera dilakukan usulan ya. Nah, kalau misalnya main leadnya adalah benih swadaya lokal, kemudian mereka juga punya ketersediaan benih secara mandiri ya silakan saja. Ya, intinya adalah lahan yang sudah diolah, sudah dicetak, itu kita harus tanam baik itu diberi bantuan APBN maupun swadaya. Jadi seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Kita kawal terus ini pengajuan TPK-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo mereka. Ya, semoga Pak Rizal mungkin bisa mana apapun Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati. Ada Pak Direktur Rahmat, ada mungkin Pak Kapus, Pak Teddy, ya.
dan juga Pak Arif, dan juga Pak Kadis ya, eh, Kadis ya, Kadis Pertanian dan Kadis Group. Kemudian teman-teman kepala bidang, ya, penyuluh dan semua teman-teman yang terkait dengan kegiatan setak sawah ya, dan sudah hadir di link Zoom kita di pagi hari ini. Pertama-tama saya mengapresiasi teman-teman semua yang sudah hadir ya, kontribusi memberikan update informasi lapangan terbaru ya. Jadi mohon maaf saya mengikuti sejak jam 9 ya. Tapi tadi diberi kesempatan saya nggak bisa kita ada koordinasi dan beberapa kegiatan juga terkait dengan kecepatan lalang dan tanam ya. Di saat ini Pak Dirjen PSP yang menjadi Pak Menteri sedang ada di Sumatera Selatan melakukan rapat koordinasi dan rencana percepatan olah lahan dan lahan juga sama halnya di Kalteng dan Sumsel tersebut hari ini. Nah oleh karena itu dari sesi akhir ini saya berharap izin teman-teman semua tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, kemudian mungkin Pak Arif juga dan terakhir Pak Direktur Serelia Pak Ahmad bahwa benar semua kegiatan cetak sawah yang sudah LCL ini sudah olah lahan nggak ada alasan lain kecuali harus pemanfaatannya harus optimal ya dan itu harus tertanami. Oleh karena itu rapat kemarin di Kapuas ya yang melibatkan semua kabupaten terutama kabupaten lokasi cetak sawah itu kita laksanakan. Nah Bapak Ibu semua kalau kita lihat data terakhir saat ini ya kegiatan cetak sawah secara nasional ini kan sudah dikontrak kurang lebih 210.766 hektar dan secara nasional ini sudah ICLI 70.000 hektar yang sudah ICLI dan kemudian kalau di Kalimantan Tengah kurang lebih 25.233 yang sudah ICLI dan sudah olah lahan 21.185 hektar untuk Kalimantan. Nah, kalau tadi data yang disajikan dan sudah sempat dibahas dari titik per titik ya, dari desa ke desa dan secara keseluruhan Kabupaten Kepulauan Pisau itu kan ada CLL-nya 1.770 hektar dan sudah olah lahan 3.989. Tentu kami pahami bahwa kegiatan olah lahan yang sudah dilakukan, yang sudah terlapor ini adalah kerja-kerja konstruksi dan data administratif yang dihimpun oleh PPK, oleh Satker Kalimantan Tengah terkait dengan progres konstruksi terakhir. Tentu item-item pekerjaan ini mungkin ada yang sudah dilakukan dari bulan Oktober, ada yang November, Desember, ya. Bahkan mungkin ada yang terbaru karena perpanjangan masa kontrak dari masing-masing penyedia ini. Nah, oleh karena itu, tentu kondisi masing-masing luasan, masing-masing titik yang sudah terlapor sudah olah lahan, ini akan berbeda-beda kondisinya. Ada yang sudah menyemat, ada yang sudah tumbuh di mana, gitu ya. Ada yang mungkin tanggul-tanggulnya sudah jebol karena sumber airnya tinggi, ada banjir dan nah, oleh karena itu rapat hari ini seperti informasi dari teman-teman penyuluh tadi ini sudah memang tujuannya itu kita mengidentifikasi lagi, kita mengupdate lagi situasi terkini di masing-masing lokasi tersebut. Lalu strategi kita apa? Kalau tadi pemikiran Pak Rahmat, ya, Rahim Pak Dirjen, semangat dari Pak Kadis, semua ini harus kita tanam. Karena memang arahan Pak Presiden setelah pengumuman swasembada kemarin ya, dilakukan di Karawang tanggal 7 Januari, kita saat ini sudah mencapai swasembada dan swasembada beras itu akan kita pertahankan, akan kita jaga dan ini harus berkelanjutan. Setiap tahun harus kita swasembada. Bahkan ada arahan Pak Menteri bahwa tahun 2026 ini surplus beras kita harus kita bisa ekspor untuk paling nggak negara-negara tetangga kita.
Papua Nugini, apakah Timur Leste, apakah Brunei, dan seterusnya negara-negara tetangga kita. Nah, oleh karena itu ini sudah menjadi komitmen dan arahan pimpinan kita, ya, Pak Menteri dan Pak Presiden yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu hasil identifikasi teman-teman ini mungkin Pak Rahmat dan tim, saya dan tim, ya, nanti izin Pak Rahmat saat ini sedang difinalisasi SK, ya, Kepmen apakah nanti jadi keputusan menteri atau keputusan sekjen terkait dengan tim koordinasi percepatan olah lahan dan tanah. Nah, nanti tim ini akan bergerak, ya, dari 19 provinsi lokasi cetak sawah, kita akan bergerak dari satu provinsi ke provinsi lainnya, seterusnya sampai 19 provinsi tersebut. Dan mulai minggu kemarin, ya, minggu ini kita sudah mulai bergerak dari Kalsel, hari ini Pak Dirjen juga ada di Sulsel. Kita akan bergerak di provinsi-provinsi yang progres LL dan provinsinya sudah sudah cukup besar. Itu akan kita bergerak di provinsi-provinsi tersebut seterusnya sampai 19, dan tugas kita adalah mengkoordinasikan sumber daya yang ada, mengkoordinasikan stakeholder yang ada, ya, dari dinas, dari penyuluh, teman-teman penyedia, teman-teman TNI, ya, semua stakeholder yang terkait kita akan koordinasikan untuk percepatan olah lahan dan tanah. Nah, oleh karena itu, hasil identifikasi tadi yang sudah disampaikan, nanti didetailkan lagi, ya, terutama tanggal 28 hari Rabu depan ini, akan ada mulai kegiatan pertanaman di Kapuas dan di Pulang Pasir. Jadi, kita mulai saja, harus kita mulai, mau 3 hektar, mau 5 hektar, mau 10 hektar harus kita mulai. Jadi tentu kendala, tantangan, dan hambatan lapangan pasti ada. Ya, ini kita bicaranya kegiatan cetak sawah. Kita tidak bisa mundur, ya, tidak bisa berhenti karena gara-gara negara tanggul, gara-gara airnya terkenang. Kita kan tentu punya strategi, kita punya teknologi, kita bisa mengantisipasi itu. Jadi yang pertama, tentu kalau kita tanam kan harus ada benih. Ya, nanti teman-teman didetailkan benih yang tersedia misalnya di Pulau Pisau ada berapa gitu. Ataupun titik-titik yang bisa kita tanam menggunakan tabela, tabela. Tapi kalau titik-titik yang harus menggunakan tanam pindah, ya kita semai. Nah, terkait tanggal 28 kan bisa digeser, bisa dipinjam dulu benih yang sudah disemai, kita tanam di lokasi yang kita canangkan. Atau misalnya kalau tidak bisa, tidak ada benih tersedia untuk kita ambil dulu yang sudah disemai, ya mau nggak mau kita harus siapin adalah pakai drone, atau kalau di Pulang Pisau kan ada alat-alat tanam sebar yang teknologi sederhana, ya, yang bisa ditarik-tarik itu mungkin itu, ya, sehingga ada teknologi janja pego satu dua satu itu kan ada teknologinya di situ yang tersedia. Kita bisa menggunakan atau mungkin tabela manual. Ini pilihan-pilihan yang harus kita ambil untuk harus tanggal 28 itu kita terkait Alfintan kan semua sudah tersedia di Brigade Dinas, di BP, di Potan, di Isya. Ini juga bisa kita koordinasikan untuk kita geser-geser dulu ya sementara. Dan sudah harus didetailkan, ya, dari luasan 3.989 yang sudah diolah lahan di Pulang Pisau, ini harus ada timeline-nya. Untuk bulan Januari, Februari, Maret ini harus tuntas semuanya, harus kita tanami. Gitu. Jadi ini yang harus disiapin oleh Pak Kadis, ya, penyuluh-penyuluh kita, ya, di lapangan. Tolong disiapkan secara cepat CPCM-nya. Kemudian Pak Rahmat dan teman-teman ini mungkin bisa menyiapkan benih. Apakah kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Rahmat juga, ada yang di BRMP, ada yang di penyedia kita di Kalimantan Tengah, benih institut sudah tersedia juga. Ini akan kami siapkan secara cepat, tentu sesuai prioritas. Yang lebih siap 3.989 hektar di Pulang Pisau ini di mana? Kira-kira berapa luasan yang bisa masuk di bulan Januari, apa yang di Februari dan Maret.
Saya kurang sepakat kalau ada 20 hektar yang siap tanam. Itu tanpa kita intervensi, tanpa ada upaya dari kita, segitu loh luasannya. Itu nggak boleh. Untuk apa kita ada di sini? Untuk apa Pak Kadis masih bersemangat seperti itu, lalu kita hanya bisa tanam 20 hektar? Untuk apa teman-teman dulu diberi tugas mengawal apa namanya LPT kita kalau kita hanya bisa tanam 20 hektar seperti itu? Itu artinya tanpa ada kita di situ ya kondisinya seperti itu. Nah, sekarang kita diberi kesempatan untuk mengawal ini, ya ayo kita bekerja. Tentu tantangannya banyak, yang masih ada genangan, ayo kita geser sampah. Yang ada apa namanya, ada tantangan-tantangan lain, ayo kita selesaikan. Semuanya bisa dikoordinasikan, semuanya bisa diselesaikan. Kuncinya semangat kita harus satu. Kami dari PSP akan membackup semuanya. Nah, tinggal di apa namanya, diidentifikasi, dibuat apa namanya, belanja masalah, kira-kira dalam jangka pendek apa yang harus kita tangani, butuh biaya berapa, butuh apa saja yang harus kita siapkan, itu diidentifikasi semuanya sehingga untuk tanggal 28 itu kita mulai berapa ya. Tapi jangan sampai terlalu kecil dan kita apa ya, tidak ada effort sama sekali gitu. Jadi harus targetnya sudah harus lebih progres gitu ya, harus lebih akseleratif dan harus diidentifikasi betul. Dan kami akan menggeser SDM, kami akan menggeser Alsin, kami akan menggeser kemampuan-kemampuan kami untuk cepat mengelola, menyiapkan apa namanya, lahan dan benih untuk segera ditanam. Izin Pak Kadis, nanti teman-teman di Pulang Pisau, khususnya brigade-brigade yang sudah mumpuni, yang sudah siap secara SDM, kami minta Bapak siapin satu brigade yang bisa kita geser-geser ke lokasi manapun di Kabupaten Kapuas, di Kabupaten Pulau Pisau. Sehingga teman-teman ini yang akan membantu kita untuk melakukan percepatan. Di jajaran TNI, di apa namanya, brigade satuan yang baru ya, batalion yang baru terkait dengan pengembangan pangan kita, itu juga sudah siap tentunya. Jadi tidak ada kata menyerah, tidak ada kata tidak siap, kita harus siap. Dan hari ini sudah harus ada apa namanya, hasil ya, pendetilan, ada matriks yang menggambarkan untuk Kabupaten Pulang Pisau mulai Januari sampai awal Maret sudah harus tuntas 3.989 hektar ini harus panen. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua ya. Kami yang koordinasi cepat lahan dan tanam, Pak Kadis, ya, teman-teman PJ, teman-teman penyuluh, teman-teman petani, teman-teman BP, semua kita harus berkontribusi berperan untuk bisa menyelesaikan tugas besar kita ini. Mungkin itu apa namanya, saran masukan dari saya ke semua ya. Nanti izin Pak Rahman dan teman-teman, kita mungkin Sabtu atau Minggu ada satu sesi lagi rapat untuk kita mematangkan kegiatan rencana kegiatan tanggal 28. Kalau di Kapuas, fisiknya di mana, berapa hektar, timeline untuk ke depan di Kapuas 14.000 itu strateginya apa gitu ya. Langkah-langkahnya, depannya sampai bulan Maret harus selesai 14.000 dan di Pulang Pisau 3.989 itu langkah-langkahnya seperti apa. Sehingga nanti tanggal 28 kita sudah clear, kita mulainya dari tertentu dan sampai akhir Maret kita selesai di titik. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.